Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya berikan pengetahuan bab yang kedua tentang sunahnya Idul Adha. Mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana di saat Nabiullah Ismail alaihissalam hendak dipotong, banyak sekali ujian dan cobaan. Iblis datang menggoda imannya Nabiullah Ismail alaihissalam yang saat itu masih menginjak masa-masa remaja. Kata iblis, "Hei Ismail, kamu tahu tidak, kamu akan dipotong sama ayah kamu?" Nabiullah Ismail menjawab, makanya sampai saat ini ada di Mekah yang namanya, walaupun saya belum pernah ke Mekah, tapi saya mendapat pengetahuan dari kitabnya, Jumrotul Ula. Itu musababnya, dasarnya kenapa ada Jumrotul Ula, melempar batu. Disitulah di saat Nabiullah Ismail alaihissalam digoda, diuji imannya oleh iblis, bahwa engkau akan dipotong oleh ayahmu. Maka Nabiullah Ismail alaihissalam mengambil batu dan melemparkan ke si iblis hingga kena matanya, dan matanya itu buta sebelah. Nah, disitulah dilaksanakan sunahnya Jumrotul Ula, melempar batu. Si iblis gagal menggoda imannya Nabiullah Ismail alaihissalam, lalu datang menggoda ibu Siti Hajar, di mana saat itu ibu Siti Hajar sedang duduk merenung. Kata iblis, Hajar, kamu tahu tidak suami kamu mau memotong anak kamu? Jangankan anakku, kata ibu Hajar, diriku pun aku rela kalau memang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa setia dan cintanya seorang istri kepada suaminya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitulah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak melakukan pemotongan Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau berkata kepada istrinya Bu Siti Hajar, "Wahai istriku, tolong diberikan pakaian yang indah dan mahal untuk Ismail hari ini." Alasannya mau diajak ke tempat yang sangat jauh dan sangat indah, dan berikanlah pewangian serta hati yang senang. Nabiullah Ismail alaihissalam berangkat bersama ayahnya menuju suatu tempat di mana Nabiullah Ismail alaihissalam tidak mengetahui kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa pisau untuk memotongnya. Sebelum berangkat, Nabiullah Ismail alaihissalam berkata kepada ibunya, Bu Siti Hajar, "Wahai ibu, tolong bilang sama ayah, nanti," kata Nabiullah Ismail alaihissalam, "kalau saya mau dipotong, ikat kaki saya, ikat tangan saya, supaya saya tidak menendang ayah. Karena nanti saya dosa kalau saya menendang." Luar biasa patuhnya seorang anak kepada ayah. Dan juga tolong sampaikan kepada ayah supaya muka saya ditutupin, supaya ayah tidak tega kepada saya, tidak rindu kepada saya, dan darah saya tidak muncrat kepada ayah saya, karena nanti saya akan dosa, kata Nabiullah Ismail alaihissalam berkata kepada ibunya. Begitu pula kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
ayah kalau saya dipotong nanti baju saya jangan diberikan kepada ibu, nanti ibu nangis. Berangkatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam menuju perbukitan yang tinggi, di mana di situ beliau akan dipotong oleh ayahnya. Begitu hendak dipotong, datanglah pertolongan dari Allah yang memang benar-benar lulus ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wahai Jibril, turunlah ke bumi, gantilah Ismail dengan kibas yang besar dari surga. Kata Allah memerintahkan malaikat Jibril. Datanglah maka Jibril secepat kilat mengganti Nabiullah Ismail alaihissalam dengan kibas domba yang sangat besar dari surga. Begitulah ceritanya teman-temanku, sobat-sobatku, sedulur-sedulurku, dari kajian kitab yang saya dapat dari Jiping Ngaji Kuping. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.